Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai saya kena kanker. Nah teman-teman, usia 36 tahun ternyata nggak menjamin seseorang baik-baik saja, sehat-sehat aja. Udah punya 2 anak dan juga bertanggung jawab terhadap istri dan juga masih ada anggota keluarga lainnya. Tapi ternyata bisa kena kanker. Seorang teman dan juga nasabah saya, dia nelpon saya. Lalu dia bilang, "Bro, gue kena kanker. Gue nggak nyangka di usia sekarang ini yang tadinya baik-baik aja, ternyata bisa terjadi sama gua." Ya teman-teman, ini adalah real story yang benar-benar terjadi. Ini teman saya, memang saya kenal orangnya menjaga pola hidup. Dia orangnya tinggi besar dan setahu saya sih nggak neko-neko ya hidupnya ya. Tapi mana tahu ya, namanya juga manusia, resiko terjadi. Dan pada saat dia nelfon saya itu dia nanya, "Pak Petrus, saya bisa gak klaim?" Sorry, dia panggil saya bro sih, cuman no problem, saya terjemahin aja ya. Maksudnya dia bilang, "Bro, gue bisa gak klaim payer benefit yang ada di polis gue?" Lalu saya jawab, untuk mengajukan klaim, kita sistemnya adalah pengajuan aja. Mengenai diterima atau enggaknya ya tergantung sama pihak underwriting dari Allianz. Kalau udah memenuhi kriteria ya pastinya klaim diterima. Lalu kita ngobrol-ngobrol dan dari hasil pembicaraan di sana saya nangkep bahwa dia sudah stadium 3 dan tumornya sudah diangkat. Dia mengalami kanker getah bening dan sudah dioperasi di Rumah Sakit Penang. Lalu dia bilang begitu terdiagnosa dia buru-buru tuh buka asuransi buat anaknya. Dan dia di usia 36 saat ini dia bilang dia benar-benar menyesal karena nggak punya tuh yang namanya asuransi penyakit kritis. Dia bilang nggak pernah terpikirkan bahwa ternyata sepenting itu asuransi penyakit kritis. Nah, jadi di sini saya mau sekalian nih bertanya ke teman-teman, kira-kira seberapa penting sih menurut kalian asuransi penyakit kritis? Dan apakah kalian sudah punya? Dan kalau sudah punya, berapa sih manfaat pertanggungan yang kalian miliki? Lalu dia tanya saya, "Gimana bro cara mengajukan klaimnya?" Nah, di sini sekalian juga saya informasikan ke teman-teman bagaimana cara mengajukan klaim penyakit kritis. Di sini ada 7 persyaratan dan ini harus dipenuhi. Ibarat kita lagi mau narik duit di ATM, ada 7 PIN dan setiap angka itu penting. Nggak boleh ada angka yang terlewat atau salah. Kalau ada angka yang salah, kira-kira kita bisa narik duit nggak di ATM? Betul teman-teman, nggak bisa. Sama, ini untuk klaim penyakit kritis perlu nih 7 persyaratan dan ini harus dilengkapin semuanya supaya klaimnya juga lancar. Buat teman-teman yang nggak tahu payer benefit itu apa, itu adalah pembebasan premi. Jadi kalau terjadi resiko sakit kritis atau cacat, maka premi akan digratiskan sampai dengan si pembayar premi berusia 65 tahun. Jadi dia ambil polis di saya itu adalah asuransi jiwa saja yang menanggung resiko meninggal dunia plus payer benefit alias pembebasan premi. Nah, dari sini kita belajar penting banget untuk nyiapin proteksinya yang lengkap. Kenapa? Karena begitu sudah kejadian seperti ini, belum tentu nih perusahaan asuransi mau terima. Ibaratnya gelas kita udah pecah nih, kita mau jual tentunya harganya belum tentu diterima nih, belum tentu ada yang mau beli. Jadi ya tentunya kita harus sehat dulu baru kita bisa mengajukan polis asuransi jiwa. Dia juga bercerita sama saya, dia bilang dia udah trust banget sama Allianz. Kenapa? Karena kemarinnya beberapa waktu yang lalu itu mamanya mengalami sakit. Dia bilang sakitnya adalah preleukemia dan itu dirawat inap di rumah sakit dengan total biayanya mencapai 200-an juta, yang mana dia bilang kalau harus bayar sendiri bakal boncos. Iya teman-teman, 200 juta mungkin bagi sebagian orang sanggup membayar sendiri, tapi ada juga orang yang berat membayarnya. Tapi kalau udah urusannya kesehatan itu mau nggak mau. Dan dia bersyukur banget dia udah ngambilin tuh buat mamanya asuransi kesehatan yang sesuai tagihan sehingga 200 jutanya sudah tercover sama Allianz. Jadi dia bilang dia trust banget sama Allianz. Nah, di sini saya mau mengucapkan ke teman saya ini supaya cepat sembuh ya.
Jadi kita semua tentunya berharap diberikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, supaya juga kita bisa nih beraktivitas dan produktif. Tapi manakala terjadi resiko penyakit berat, tentunya harus pengobatan. Dan itu pasti mengganggu untuk produktivitas kita. Nah, ini penting banget. Asuransi penyakit kritis itu apa, Pak Petrus? Ini memberikan sejumlah uang tunai apabila terdiagnosa penyakit kritis. Nah, biar gampangnya saya kasih contoh real aja. Ini contoh real seseorang yang sudah terdiagnosa penyakit kritis dan memiliki polis asuransi Allianz dengan total manfaat 1 miliar untuk proteksi kritis. Usia polis 58 bulan, ini berarti ya kurang lebihnya berapa tuh teman-teman? 58 bagi 12. 5 tahun kurang dikit ya. Asuransi penyakit kritis ini memberikan sejumlah uang senilai kontrak. Kalau di kontrak kita terdapat manfaat 1 miliar, ya udah tuh 1 miliar ini cair ke rekening kita. Mengenai uangnya mau dipakai buat apa, itu bebasnya kita. Kalau kita berobat rawat inap atau mungkin rawat jalannya pakai BPJS atau pakai asuransi kantor atau pakai asuransi kesehatan, no problem. Uang tunai ini kita gunakan untuk lainnya. Misalnya bayar uang sekolah anak, bayar listrik, bayar cicilan. Misalnya kita ada cicilan mobil, cicilan lainnya, motor, dan sebagainya. Atau mungkin kita mau buat modal usaha, boleh aja. Karena uang ini begitu udah masuk di rekening kita, ya udah, nggak bakal diminta lagi sama asuransi. Karena ini memang haknya kita. Jadi seperti itu teman-teman asuransi penyakit kritis. Dan alangkah baiknya kalau dilengkapi sama pembebasan premi, payer benefit. Nah ini penting juga teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan asuransi penyakit kritis itu tidak mesti ya membuat orang menjadi sekarat. Karena kalau kita lihat di sini orangnya baik-baik saja, senyum sumringah. Tergantung seberapa besar juga, seberapa berat juga penyakit yang dideritanya. Tapi kalau orang sakit, terima uang kira-kira happy gak teman-teman? Nah, inilah bedanya kalau kita punya asuransi kritis atau tidak. Kalau punya, kita bisa terima tuh 1 miliar. Kalau tidak, ya udah, semuanya nanggung sendiri. Pak Petrus, berapa sih uang pertanggungan yang harus saya miliki? Untuk uang pertanggungan yang harus dimiliki itu sebenarnya sih ada rumusnya teman-teman. Rumusnya adalah penghasilan kita per tahun dikali 10 tahun, dikali 10. Itu rumus dasarnya. Jadi kalau kita punya penghasilan misalnya 10 juta per bulan, berarti 120 juta per tahun. Dikalikan 10, berarti 1,2 miliar. Itulah nominal yang harus kita miliki. Boleh kurang, boleh lebih, tapi alangkah bagusnya kalau lebih. Kalau misalnya 2 miliar, Pak Petrus mahal ya buat punya asuransi penyakit kritis 2 miliar. Murah teman-teman, cukup dengan menyisihkan 1 juta per bulan udah punya tuh asuransi penyakit kritis 2 miliar. Tapi tergantung usia juga ya. Jadi untuk tahu berapa sih yang harus disisihkan itu teman-teman boleh hubungin ke saya di 0856781031, tanyakan ke saya dulu. Dan harap diketahui bahwa nggak semua orang nih bisa punya polis asuransi. Karena orang yang sudah punya riwayat sakit bisa jadi ditolak sama asuransi. Jadi selagi ada kesempatan dan selagi bisa nih, buru-buru deh ambil proteksi yang besar. Semoga informasi ini boleh bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget hubungin ke saya atau follow dulu deh IG saya di Petrus Jakub. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan bagikan nih video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya sedang membutuhkan informasi mengenai asuransi penyakit kritis. Sampai jumpa di video lain. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious